Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kitab Maqasidus Shaum. Ta'lif karangan Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu taala. Wafat tahun 660 Hijriah. Langsung kita baca isinya. Maqasidus Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekhul Faqih, berkata oleh Syekh yang faqih, Al-Imamul Alimu, imam yang alim, As-Sayyidul Fadil, tuan yang mulia, Muftil Muslimin, pemberi fatwa kepada kaum muslimin, Baqiyatus Salafis Saleh, sisa dari salafus saleh, Izzuddin, siapa beliau? Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz ibnu Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i, hafizahullahu wa abqah, wa radhiya anhu wa ardah bimanhi wa karami. Kitabus Shaumi wa fihi asyaratu fusulin. Ini adalah kitab puasa, dalam kitab ini ada 10 pasal. Al-faslul awwalu fi wujubih, pasal yang pertama pada membahas kewajibannya puasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Ta'ala azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu akan puasa kama kutiba, sebagaimana diwajibkan akan dianya puasa alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang ada ia sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Maknahu, bermula maknanya ayat itu, la'allakum tattaqunan nara bisawmih. Mudah-mudahan kamu itu kamu menghindari akan neraka. Kamu terjaga dari neraka bisawmih, dengan puasanya Ramadan. Fa inna saumahu, karena sungguhnya puasanya Ramadan, sababun, itu menjadi sebab lighufraniz dzunub, bagi diampuninya dosa, dosa al-mujibati, yang menyebabkan dianya dosa linnari, bagi neraka. Puasa Ramadan diampuni dosa kita, dosa menyebabkan masuk neraka, berarti dengan puasa selamat dari neraka, masuk surga insyaallah. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihaini, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi itu qala, berkata ya Nabi, buniyal Islamu ala khamsin, dibina, dibangun akan Islam di atas 5 fondasi. Ala an ta'budallah, di atas bahwa engkau menyembahkan Allah, wa takfura bima duni, dan engkau kafir dengan ma selainnya Allah, wa iqamis shalah, dan kepada mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa hajjil baiti, haji baitullah, shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Artinya ini 5, salah satu dasar Islam puasa. Al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi fadailihi, pada kelebihan-kelebihannya Ramadan. Lisaumi fawaidu, bagi puasa itu ada banyak faedahnya. Antara lain raf'ud darajat, diangkat segala derajat dalam surga. Takfirul khati'at, dihapusnya dosa-dosa. Kasrus syahawat, mengalahkan hawa nafsu. Taksirus sadaqah, memperbanyak sedekah. Taufirut ta'ah, menyempurnakan ketaatan. Syukru alimil khafiyah, bersyukur kepada zat yang mengetahui segala yang tersembunyi. Wal injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafah, terhindar dari pikiran-pikiran maksiat dan menyalahi perintah Allah. Ini akan dibahas satu-satu ya. Yang pertama, fa'amma raf'un darajat faliqauli, adapun bermula diangkatnya derajat dengan sebab puasa itu faliqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan, apabila datanglah oleh Ramadan, futihat abwabul jannah, dia dibuka akan segala pintu-pintu sorga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci akan segala pintu-pintu neraka. Nanti semuanya ada penjelasannya. Apa maksudnya bulan Ramadan? Dibuka pintu sorga, dikunci pintu neraka. Nah.
Fasufidati syayatinu dan dibelenggu akan segala setan-setan. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Saum. Waliqaulihi dan karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan ini hikayatan karena menghikayah ana rabbihi dari Tuhannya Azza wa Jalla. Hadis kursi. Kullu amal ibni Adam lahu. Bermula setiap amal anak Adam itu lahu baginya anak Adam. Illa soma kecuali puasa. Fa innahu li maka sungguhnya puasa itu bagiku. Wa ana ajizi bihi dan aku yang akan membalas dengannya puasa. Padahal kita tahu kan. Nah, puasa juga sebenarnya untuk anak Adam kan. Kemudian aku yang akan membalas puasa. Padahal semua amalan yang membalas Allah. Kenapa ini ada pengkhususan? Nanti beliau jelaskan. Bermula setiap pekerjaan anak Adam itu untuknya anak Adam. Kecuali puasa. Maksudnya puasa itu untukku. Ini juga perlu penjelasan. Karena puasa juga untuk anak Adam sendiri. Allah nggak butuh puasa anak Adam. Wa ana ajidibihi dan aku yang akan membalas dengannya puasa. Kenapa khusus Allah menyatakan yang membalas puasa pada semua amalan itu Allah yang membalasnya ini. Wasiyamu junnatun dan puasa itu benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Maka apabila adalah hari puasa salah satu kamu, fala yarfus ya maka jangan yarfus. Fala yarfus jangan mengatakan perkataan jorok ya, perkataan keji. Fala yarfus yauma idzin maka tidak berbuat rafas ya pada hari itu. Wala yaskhab tidak bermusuhan ia. Fa insabahu ahadun maka jika mencela mencaci akannya oleh seseorang oh qatalahu atau menyerang akannya oleh seseorang atau menyerang ya seorang akan dia, faliyaqul maka hendak berkata ia inni mruun shaimun, sungguhnya saya itu seseorang yang puasa. Ya, ini shaimun, sungguhnya saya itu puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Bermula demi alladzi yang bermula jiwa Muhammad itu dalam puasanya alladzi la khalufu fi famis shaim. Sungguh bermula bau mulutnya orang puasa itu atyabu indallah itu lebih wangi di sisi Allah yaumal kiamah pada hari kiamat minarihil misik dari wangi misik. Ini nanti ada mutah mahduh di sini. Sungguh pahala bau mulut ya. Nanti kita lihat. Sungguh bermula pahala bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah yaumal kiamah pada hari kiamat minarihil misik dari wangi misik. Walisoimi farhatani dan bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuha yang bergembira ia. Kan keduanya idza aftara apabila berbuka ianya si saim fariha bi fitrih gembira ia dengan berbukanya wa idza laqiya rabbah dan bila bertemu ia akan Tuhannya fariha bi saumih gembira ia dengan puasanya. Beliau membacakan dulu hadis-hadisnya baru nanti dijelaskan. Wa anhu dan darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa semua Nabi itu berkata ya Nabi kullu amal ibni Adam yudha'afu. Bermula setiap amal anak Adam itu digandakan akan dianya amal. Al hasanatu asyru amsalihah. Bermula kebaikan itu 10 misilnya kebaikan. Bermula satu kebaikan itu 10 misilnya kebaikan ila sab'i mi'ati dha'fin hingga 700 kali lipat. Satu kebaikan balasannya bisa 10 sampai 700. Qala Allah berkatalah oleh Allah Azza wa Jalla illa sauma kecuali puasa fa innahu li sesungguhnya puasa itu bagiku wa ana ajizi bihi dan aku yang akan membalas dengannya puasa. Ia da'u syahwatahu meninggalkan yang seorang akan syahwatnya wa ta'amahu dan makanannya min ajli karena aku. Wa qala dan berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban sesungguhnya dalam sorga itu ada satu pintu yuqalu lahu ar-rayyan yang dikatakan baginya pintu akan rayyan pintu rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah yang akan masuk darinya pintu oleh orang-orang yang puasa yaumal qiyamah pada hari kiamat. Tidak ada sebahagian T ini yaumal jum'ah berarti salah. Dalam kitab Marakil Ubudiyah ini yaumal jum'ah yang benar yaumal qiyamah. Yang akan masuk darinya hari oleh orang-orang yang puasa pada hari kiamat. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Yang tidak akan masuk bersama mereka oleh seorang pun selain mereka. Artinya orang puasa itu ada spesialnya. Masuk lewat pintu khusus. Namanya rayyan. Yuqalu dikatakan aina shaimun. Di mana itu orang-orang yang puasa. Fayadkhuluna minhu maka mereka masuk darinya pintu.
Faiza dakhala akhiruhum uglika. Apabila masuklah oleh yang terakhir dari mereka, uglika dikunci akannya pintu, nggak boleh masuk yang lain. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak masuk darinya pintu oleh siapapun. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu yang dipanggil, yang disebut akannya pintu akan ar-rayyan. Yud'a bihi shaimun, dipanggil di pintu itu akan orang-orang yang puasa. Mangka minas shaimina dakhalahu. Dan siapa saja yang ada ia dari orang-orang yang puasa, itu masuk ia akannya pintu. Wa man dakhalahu lam yadhma abadan. Barang siapa yang memasuki ia akannya pintu, niscaya tidak akan haus ia selama-lamanya. Banyak hadis tentang puasa, nanti beliau jelaskan. Waqala alaihissalam, Nabi bersabda, inna shaima tusalli alaihil malaikatu. Sesungguhnya orang yang puasa itu berselawat kepadanya oleh malaikat. Kapan malaikat berselawat? Idza ukila indahu hatta yafrahu. Apabila dimakan orang di depannya hingga selesai mereka. Kita puasa, di depan kita ada orang makan. Justru malaikat mendoakan kita. Sayang kita menahan diri ya dari godaan makanan. Nih, amma taftihu abwabil jannah fa ibaratun an taksiri ta'atil mujibati li fathi abwabil jinan. Adapun bermula dibukanya pintu-pintu sorga. Tadi hadis pertama, apabila tiba Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka segala pintu sorga. Apa makna dibuka pintu sorga? Adapun dibukanya pintu sorga, maka itu ungkapan dari banyaknya ketaatan. Jadi dalam bulan puasa itu kita lihat macam-macam model ya. Ada yang sujud, ruku, i'tikaf, baca Quran di masjid, sholat tarawih kan. Banyak bersedekah, banyak banget kebaikan-kebaikan. Al-mujibati, yang menyebabkan dianya ketaatan, lifathi abwabil jinan, terbukanya pintu sorga. Memang masuk sorga bifadlillah, tapi harus ada amalan juga sebab. Fadkhuluha bima kuntum ta'malun kan. Masuk sorga dengan sebab amal-amal. Fataghliqu abwabin nar, dan bermula terkuncinya pintu-pintu neraka itu ibarat dari qillatil ma'asi, sedikitnya maksiat. Nah, jadi bulan puasa memang lingkungan mendukung untuk orang menghindari maksiat. Kecuali orang udah durhaka banget, malu makan depan orang, maksiat, orang bersembunyi-sembunyi lah. Ibaratun, itu ibarat dari qillatil ma'asi, sedikitnya maksiat-maksiat, al-mujibati, yang menyebabkan ianya maksiat, ianya sedikit maksiat, li'ighlaqi abwabin niran, bagi dikuncinya pintu-pintu neraka. Watasfidu syayatin, bermula dibelenggunya setan-setan itu ibarat dari inqita'i waswatihim, dari terputusnya godaan mereka dari orang yang puasa. Pintu setan dibelenggu maknanya bukan diikat benaran, artinya peluang setan untuk menggoda manusia itu agak berkurang. Manusia juga bersabar menahan diri karena puasa. Ibarat dari putusnya was-was mereka setan dari orang yang puasa. Li'annahum la yatma'una, karena mereka manusia itu mereka tidak ingin fi ijabatihim, dalam mengabulkan mereka kepada maksiat. Ketika digoda oleh setan untuk maksiat, banyak orang menghindari maksiat. Khusus di bulan puasa itu makna setan dibelenggu, bukan diikat. Qauluhu, bermula firman-Nya Allah Azza wa Jalla, atau firman-Nya Allah dalam hadis kursi. Kullu amali ibni Adam lahu. Bermula seluruh amal anak Adam itu baginya anak Adam, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu bagiku dan aku yang akan membalas dengannya puasa. Adhafahu ilaihi, mengidhafahnya Allah akannya puasa, ilaihi, kepada dirinya. Idhafata tasyrif, akan sebagai idhafah tasyrif. Fa innahu li. Fa innahu li ini maknanya idhafah. Makna idhafah, beliau menisbatkan puasa itu untukku. Padahal semua ibadah itu untuk manusia sendiri. Ini namanya untuk memuliakan. Idhafah tasyrif. Mengidhafah, menisbahkan ianya Allah akannya puasa kepada dirinya, akan sebagai idhafah, nisbah, memuliakan, untuk menunjukkan khusus kan. Nah, hadiah khusus nih untuk saya kan, untuk mengistimewakan. Kenapa Allah menyatakan puasa itu untuk kuli? Annahu la yadkhulu riyaun. Karena puasa itu tidak memasuki akannya puasa oleh ria. Liqafai, karena tersembunyinya puasa. Puasa nggak ada bentuknya. Pada dasarnya kita terhindar dari ria. Karena puasa menahan. Menahan kan nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan. Bukan seperti salat, ada gerakannya ini itu. Nah, bisa saja orang habis makan kelihatan kayak puasa gitu kan. Jadi puasa memang nggak kelihatan. Nah, jadi bebas dari ria. Jadi semacam khusus untuk Allah. Wali annal ju'a wal 'atatsa la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ardi. Alasan yang kedua, karena
Lapar dan haus itu tidak didekatkan dengan keduanya lapar dan haus untuk siapapun daripada raja-raja bumi. Walat takarubu tidak pula mendekat kepada patung-patung. Jadi nggak ada di masyarakat ini puasa untuk raja bulan, nggak ada ya. Ya, paling dipersembahkan kambing, kerbau, hadiah, ya. Tapi kalau berlapar-lapar itu ibadat yang memang khusus untuk Allah. Dipersembahkan orang rela berlapar-lapar untuk melaksanakan perintah Allah. Nggak ada orang yang di dunia mungkin di sini ya yang memulia patung dengan berpuasa misalnya. Menurut di sini nggak ada. Qaulu ucapan firman Allah tadi ana ajizibe saya yang akan membalas puasa artinya wa in kana huwal jari ala jami'it ta'ah. Sekalipun adalah dianya Allah itu yang membalas kepada semua ketaatan itu bermula maknanya ucapan ini ta'dhimu jazai itu membesarkan balasannya. Saya yang akan membalas khusus kata Allah. Ini menunjukkan bahwa balasannya besar itu. Spesial dari Allah ya. Jadi makna ana ajdzibih ta'dhimu jazai membesarkan balasannya. Bi anahu dengan bahwa sungguhnya Allah itu wal mutawali. Dianya Allah itu yang akan mengurusi bi isdaeh untuk memberikannya balasan. Allah yang akan membalas sendiri. Ini menunjukkan keistimewaan puasa. Nah, warafas fahishul kalam. Tadi kan falayar fasu. Apa makna rafas? Fahishul kalam. Yang keji-keji dari kalam. Wasakhab falayashab. Kan tadi? Sakhab itu al-khasam. Khisam. Bermusuh-musuhan. Qauluhu falyakul ini so'ib. Tadi dalam hadis hendak berkata, iya saya puasa. Maknahu bermula maknanya itu. Annahu yuzakiru nafsahu. Sungguhnya seorang itu mengingatkan ya akan dirinya bisaum. Tujuan kita menyatakan saya puasa bukan untuk ria. Orang mencela kita di bulan puasa. Saya sedang puasa. Itu maknanya kita mengingatkan diri kita. Kita sedang puasa. Kita tidak akan membalas caciannya untuk menjaga diri. Nah ini maknanya ucapan annahu yuzakiru nafsah sesungguhnya dia itu mengingatkan dia akan dirinya dengan puasa lihat syifa supaya terhindar ya terbuka terhindar ya anil musyabah dari menyerupai musuhnya tadi dari melawan muqabalah dari melakukan hal yang sama. Amma qaulu adapun sabdanya Nabi tadi la khalufu famis said sungguh bermula bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat min rihil misik. Fil kalami hasbun dalam kalam itu ada kalimat yang dibuang. Takdirhu bermula takdirnya la sawabu khaluf. Sungguh bermula pahala bau mulut. Ya. Pahala khalufnya mulut orang yang puasa atyabu lebih wangi indallah min rihil misik dari wangi misik. Wa ammal farhatani adapun dua kegembiraan fahaduma maka salah satu keduanya itu li taufiqihi karena taufiknya si hamba atau taufiknya Allah kepadanya si hamba. Fa'il mahdhuf ini maf'ulnya karena taufiknya si hamba. Maknanya taufiknya Allah kepada si hamba likmalil ibadah untuk bisa menyempurnakan ibadah. Senang kita. Allah memberikan kita taufik, kita bisa menyempurnakan puasa. Ketika berbuka kita gembira. Wal ukhra dan yang lain di akhirat nanti gembira. Falijazaillah karena balasan Allah iza ajzahu bila membalas ya Allah akannya orang yang puasa. Qauluhu yada'u syahwatahu meninggalkan ia akan syahwatnya wa ta'amahu dan makanannya min ajli kardaku itu bermula maknanya ucapan annahu bahwa sungguhnya si hamba itu lama asara ta'ata rabbih manakala mendahului ya mengutamakan ia akan mentaati Tuhannya ala ta'ati nafsih di atas mentaati dirinya ma'akuati syahwah bersama kuatnya syahwat keinginan wa ghalabatil hawa bersama dikuasai oleh hawa nafsu asabahullah memberi pahala akannya oleh Allah di antawala dengan bahwa mengurusi hanya Allah jadahu akan balasannya si saim binafsihi dengan dirinya Allah. Jadi dalam hadis kan puasa itu untukku aku yang akan membalasnya dia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku artinya dia mengutamakan taat kepada Allah daripada mentaati nafsunya dirinya. Padahal keinginan kita untuk makan kita memang penuh dengan hawa nafsu kita akui kan. Karena itu Allah yang akan memberikan mengurusi pembalasan pahala langsung. Waman asarallaha asarahullah barang siapa yang mengutamakan ia akan Allah dia mengutamakan akannya oleh Allah. Fa innahu yanzilul abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsi. Fa innahu yunzalul abdu sungguhnya hal dan sya'an itu ditempatkan akan hamba dari dirinya
sekira-kira menempatkan dianya hamba akan dirinya dari dirinya. Ini ungkapan ini mudah-mudahan sama seperti ini. Barang siapa yang mengutamakan ia akan Allah, mengutamakan akannya Allah. Sungguhnya hal dan sya'an itu yunzalul amdu akan ditempatkan seorang hamba dari dirinya si hamba pada posisi menempatkannya si hamba akan dirinya dari dirinya. Jadi ini kurang paham sebenarnya. Jadi maknanya bagaimana kita menghargai diri kita, begitulah dapat penghargaan. Bagaimana kita mengutamakan, maka kita akan diutamakan. Ya, lebih kurang begitu, nanti lihat lagi. Walihada karena ini man hamma bimaksiati. Barang siapa yang menginginkan ia untuk berbuat satu maksiat. Summa tarakaha kemudian meninggalkan ia akannya maksiat. Khaufan minallah karena takut dari Allah. Inna Allah sungguhnya Allah itu yaqulu berkata ya Allah lil hafadzah bagi malaikat penjaga. Uktubuha lahu hasanatan. Tuliskan olehmu akannya sayi'ah baginya si hamba satu kebaikan. Kita pengen maksiat, nggak jadi. Malah ditulis sebagai satu kebaikan. Kenapa? Fa innahu innama taraka syahwatahu. Maka sungguhnya si hamba hanya saya meninggalkan ia akan syahwatnya. Syahwatnya, keinginannya untuk maksiat, minjarraya. Min ajili karena. Tinggalkan maksiat karena Allah jadi kebaikan. Wa amma takhsisu dukhulihimul jannata bibabir raya. Adapun dikhususkan masuknya mereka orang yang puasa ke dalam surga dengan pintu rayyan, fa innahum itu karena sungguhnya mereka itu muyidu, mereka dibedakan. Bidzalikal bab dengan demikian pintu dibedakan, diberikan hak istimewa. Kenapa? Litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha, karena berbeda ibadat mereka dan mulianya ibadat. Wa amma salatul malaika, adapun selawatnya malaikat. Salat malaikat artinya doa malaikat. Ketika di depan kita, kita puasa di depan kita ada yang makan. Itu malaikat berdoa kepada Allah. Amma salatul malaikat, adapun salat malaikat kepada orang yang puasa idza ukila apabila dimakan di depannya si saim, fa inna tarkahu at-ta'am. Maka sungguhnya sungguh meninggalkannya seorang akan makanan ma'ahudurihi bersama hadirnya makanan di hadapan dia. Makanan ada di depan kita tapi kita nggak makan. Balighun itu sangat kuat fi qam'ihi dalam mengalahkan dia akan nafsunya. Perjuangan berat ya. Fastaujaba maka berhak ia lizalik karena demikian salatahu maka selawatnya malaikat. Nah, berhak kita atas selawatnya malaikat alaihi di atasnya hisai. Wasolatuhum bermula sholat mereka malaikat itu ibaratun an du'aihim itu ungkapan dari doanya mereka malaikat untuk dia biar rahmah wal maghfirah dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna malaikat berselawat. Amma takfirul khati'ah adapun dileburkan dosa-dosa, maka bermula demikian itu liqaulihi karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Ramadhanu ila Ramadhan. Bermula Ramadan hingga Ramadan mukaffiratu ma bainahunna. Itu meleburkan ma antaranya Ramadan. Idza jitana betal kabaira bila engkau menghindari akan dosa-dosa besar. Kalau kita nggak ada balik kita baca idza batil kabair selama dihindari akan dosa-dosa. Faqauluhu dan sabdanya Nabi alaihi salam man shoma Ramadan barang siapa puasa ia akan Ramadan karena iman, karena percayanya dia dengan janji Allah, wahtisaban karena ikhlasnya untuk Allah, ghufira lahu. Jadi ampuni bagi dia mata pada akan ma yang dahulu ianya meminta dari dosanya dia. Maknahu, bermula maknanya hadis itu imanan biujubihi. Barang siapa puasa ia akan Ramadan karena iman dengan wajibnya puasa. Wahtisaban karena berusaha untuk mencari ikhlas, ihtisaban li ajri. Nah, karena mencari bagi pahalanya puasa, indah Rabbi di situ hanya. Ihtisaban ada yang mengartikan ikhlasan, ada yang mengartikan di sini ihtisaban maknanya berusaha mencari pahala. Puasa karena percaya itu perintah Allah, juga kita puasa tujuannya mencari pahala, nggak apa-apa. Ya. Fa amma kasru syahwat pun memecahkan syahwat fa innal ju'a maka bahwa sungguh lapar wa dhama'a dan haus yukasirani itu menghancurkan oleh keduanya syahwat al ma'asi akan keinginan maksiat. Orang kalau lemah nggak sanggup maksiat, merampok. Orang kelaparan mau merampok nggak kuat. Maka dari demikianlah telah sahih ia darinya Nabi alaihi salam. Dan telah sahih demikian pula telah sahih dari Nabi alaihi salam oleh bahwa sungguhnya Nabi qala berkata ya Nabi, ya ma'syarasy syabab wahai kelompok para pemuda, manis tato amin kumul ba'at barang siapa yang sanggup ia dari kamu akan ba'at fal yatazawwad maka hendak menikah. Ba'at bekal. Barang siapa yang sanggup di antara kamu akan bekal, punya bekal, maharnya, segala macam,
maka hendak menikah ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kemaluan. Pemalam yastati, barang siapa yang tidak sanggup ia, tidak punya bekal, fa alaihi bisawmi, maka di atasnya puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa bagi dia itu wija. Ya. Oh, wija itu benteng. Tapi di sini ba'at bukan bekal ya, nikah. Manis tata amin kumul ba. Barang siapa yang sanggup ia di antara kamu akan menikah, kalau tazawwan maka hendak menikah ya. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Orang yang nggak mampu nikah, puasa. Puasa itu jadi benteng. Wija. Wija ini artinya raddu unsail fahli. Menghilangkan dua, apa namanya? Dua bagian, dua bulatan dari kemaluan kambing jantan. Itu di ada namanya apa namanya? Jambing kambing jantan, biar dia nggak ada nafsunya atau nggak bisa, biar gemuk gitu ya. Itu di apa namanya? Dikebiri, dikebiri. Jadi wija asalnya dikebiri, dihilangkan dua bijinya itu. Sehingga walaupun ada syahwat tapi dia nggak mampu. Itu umpamanya begitu. Jadi orang yang puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Kurang gitu. Nazala menempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasar somi, menempatkan oleh Nabi akan mengalahkannya puasa bagi syahwat mandilata, pada kedudukan radil unsaya, pada kedidikan proses mengkebiri tadi fi hasmi syahwat, dalam menjaga hawa nafsu. Nah, pokok ya ada sungguh telah datang dalam hadis oleh inna syaitana, sungguhnya syaitan itu ya jadi berjalan ya mini ibni Adam, dari ibni Adam majarat dam, pada tempat berjalannya darah. Kayak seolah-olah setan itu menyusup ya, kayak. Tapi ini banyak banget pembahasan apakah setan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau tidak. Banyak ulama menyatakan ya, banyak juga menyatakan tidak. Jin nggak mungkin masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi nanti ada pembahasan khusus. Fadayyiku masalikahu bilju, maka sempitkan olehmu akan jalan-jalannya setan dengan cara lapar. Ini bukan hadis, ini ujung ini bukan hadis, kata beliau ini satu. Fadayyiku masalikahu bilju laisa minal hadis, ini bukan bagian hadis. Sebagaimana Syekh Iraqi dalam takhrij hadis-hadis Ihya menyatakan, innama mudarraj min qauli ba'dir ruah, ini dimasukkan oleh sebahagian perawi, perawi yang memasukkan ini. Kata sabda Nabi. Wa amma taksiru sedekah, adapun faedah puasa juga memperbanyak sedekah. Dari mana puasa hubungannya dengan memperbanyak sedekah? Maksudnya dorongan kita untuk banyak bersedekah. Fali'an naswaim, karena orang puasa itu idza jaa, bila lapar ya tadzakara, mengingat ia ma'indahu akan apa yang ada di isinya, minal jung, dari kelaparan. Ketika kita puasa, kita melihat lapar banget nggak? Berarti nggak enak ya nggak makan, sehingga terdorong kita untuk membantu orang-orang yang kelaparan. Fahasahu zalika, maka mendorong akannya oleh demikian rasa lapar tadi ala itu amil jae, kepada memberi makan orang-orang yang lapar. Fa inna yarhamul usyaqa man asyaqa. Hanya saja menyayangi oleh orang-orang pencinta, perindu akan orang-orang yang merindukan ia. Nah, jadi yang memahami tentang cinta, ya orang-orang yang pernah jatuh cinta. Maksudnya begini, contoh kasarnya. Contoh kasarnya ya. Kita merokok. Kita nggak punya rokok. Ini contoh rokok aja. Kita biasa merokok tapi nggak punya rokok. Kita tahu pahit bagaimana pedih galaunya orang yang pengen merokok nggak punya rokok. Sehingga kita bisa memahami kondisi perokok-perokok yang lain yang dia perokok tapi nggak punya uang untuk beli rokok misalnya. Hanya perokok yang ngerti tentang derita para perokok. Begitulah di sini kan. Hanya orang-orang yang lapar yang mengerti bagaimana deritanya orang-orang yang kurang makanan. Kalau kita kenyang terus, kita nggak bisa membayangkan bagaimana ya lah. Kalau kita banyak saldo terus, kita nggak bisa membayangkan betapa sedih orang-orang yang kadang nggak punya saldo, saldonya nol, lebih kurang. Gitu. Wakat balagana anna Sulaiman, sungguh telah sampai kepada kita oleh bahwa sungguh Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf alaihi wasallam la yaqulu, tidak makan ia hatta yaqula jami'ul muta'alliqin nabihi, sehingga makanlah oleh semua orang-orang yang bergantung dengannya, anak buahnya, karyawannya. Beliau nggak makan dulu hingga semua orang makan. Artinya beliau makan telat. Nah, inilah pemimpin zaman dulu. Fasu'ila an dzalik, maka beliau ditanyakan kenapa? Faqala, beliau menyatakan akhafu an asba'a,
Aku takut bahwa aku kenyang, fa'ansal jai'a, maka aku lupa akan orang yang lapar. Jadi orang kenyang lupa kepada orang yang lapar. Makanya beliau lapar dulu, biar orang lain kenyang dulu. Wa amma taufiru ta'adapun sempurnanya ketaatan, fali annahu, maka bahwa sungguhnya orang yang puasa itu tadzakara, mengingat ia ju'a ahlina, akan laparnya penduduk neraka, wa dhamihim, akan wa dhama'ahum, dan akan hausnya mereka penduduk neraka. Fahasahu, maka mendorong akannya oleh demikian ala taksarita, untuk memperbanyak ketaatan. Lian jua biha, agar selamat ia dengannya ketaatan tadi, minanna, dari neraka. Wa amma syukru alimil khafiyah, adapun bersyukur kepada zat yang mengetahui segala yang tersembunyi, yaitu Allah. Itu idza shoma, apabila puasa yang seorang arafa, nisya tahu ia nikmat Allah, akan nikmat Allah kepadanya. Fi syaba'i war rayi, pada kenyang dan puas. Rayi ini kenyang makanan namanya syaba, kenyang minuman namanya rai. Ketika kita puasa, kita merasakan lapar, berarti selama ini kita kenyang terus, kita puas terus, berarti nikmat Allah sangat banyak ini. Akhirnya timbul ya rasa syukur. Kadang kita suka menyepelekan seteguk air, minum air di gelas nggak habis, air aqua segala macam kita buang ya. Nah, tapi begitu bulan puasa, setetes air pun berharga. Nah, disitulah timbul rasa syukur kita kepada Allah. Fasyakara halidzalik, maka bersyukur ya akannya nikmat, karena demikian tadi. Fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena nikmat-nikmat itu tidak diketahui akan nilainya nikmat kecuali dengan sebab hilangnya nikmat. Benar. Ketika kita kehilangan, kita punya teman selama ini yang selalu bersama kita, kita kadang tidak terlalu menghargainya. Kapan baru ketahuan nilainya, bantuannya segala macam, ketika dia sudah hilang pergi. Semua nikmat begitu. Baru kita tahu nilainya sehat ketika sakit, nilainya waktu luang ketika kita sibuk. Makanya Nabi menyatakan gunakan yang 5 sebelum yang 5, hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kan? Lapangmu sebelum sempitmu, dan seterusnya. Wa ammal injizaru an khawatiril ma'asi, adapun terhindar dari pikiran-pikiran maksiat, pikiran-pikiran menyalahi. Fali anna nafsa, karena sesungguhnya nafsu, idza syabi'an, bila kenyang ia tomahat, ingin ia kepada maksiat. Orang kalau udah kenyang itu pengen maksiat. Nah, kenyang dulu maksiat. Watasyawafat, rindu ia ilal mukhalafah, suka ia ya kepada menyalahi. Makanya orang, ini kita nggak boleh nuduh juga. Makanya kayak korupsi itu, orang makin kaya makin makin lapar sebenarnya. Makin kaya yang melakukan korupsi itu orang-orang kaya, mesti pejabat-pejabat di negara kita ya. Dari informasi yang kita dengar, triliunan KKN. Itu bukan karena kelaparan, berarti karena kekenyangan. Kenyang justru pengen maksiat terus. Karena nafsu bila kenyang ia tomahat, pengen ia kepada maksiat, menginginkan kepada menyalahi. Wa idza ja'an, bila lapar ia, dhami'at, haus ia, tasyawafat, menginginkan ia kepada makanan dan minuman. Nah, kalau orang kenyang pengen maksiat, orang lapar pengen makan, orang haus pengen minum. Wa tumuhun nafsi ilal munajati wa istighaluha biha khairun min tasyawufiha ilal ma'asi wa zala. Bermula keinginan jiwa kepada munajat, sibuknya jiwa dengannya munajat, itu lebih baik daripada menginginkan jiwa kepada maksiat dan ketergelinciran. Jadi keinginan nafsu untuk munajat, sibuknya nafsu dengannya munajat, itu lebih baik daripada keinginannya nafsu kepada maksiat dan ketergelinciran. Karena ini qaddama ba'du salaf, mendahulukan oleh sebahagian salaf akan puasa di atas sairin ibadah, di atas ibadah yang lain. Fasu'ila an dzalik, maka ditanyakan akan sebahagian salaf tentang dirinya, kenapa memilih ibadah puasa? Faqala, berkata ia, la ayyat Allah, sungguh bahwa melihat oleh Allah kepada diriku. La ayyat Allahu ala nafsi, sungguh bahwa melihat oleh Allah kepada nafsuku. Wahia, dianya nafsu tunazi'uni, menarik ia akan aku kepada makanan dan minuman. Ahabu ilayya, lebih suka kepadaku, min ayyat alaiha, dari bahwa melihat ianya Allah kepadanya nafsu. Wahia, padahal nafsu itu tunazi'uni, menarik ia akan aku kepada maksiatnya Allah. Idza syabi'at, bila kenyang ianya nafsu. Sebagian ulama memilih ibadah puasa daripada ibadah lain misalkan. Kenapa? Alasannya seperti ini. Kalau puasa, ketika kita puasa, katanya
Nafsu cuma pengen makan. Orang lapar pengen makan, orang haus pengen minum, nggak pengen maksiat. Jadi beliau lebih suka dilihat Allah dalam keadaan pengen makan aja, tapi nggak makan karena puasa, daripada kenyang. Jadi kalau orang melakukan ibadah lain, mungkin kenyang, boleh makan. Kalau orang kenyang biasanya pengen maksiat, bukan pengen makan. Nah, ya. Karena sungguh bahwa melihat oleh Allah kepada diriku, padahal dianya nafsuku itu menarik ia akan aku untuk makanan dan minuman, itu lebih suka kepadaku dari melihat ianya Allah kepadanya nafsu, padahal nafsu itu tunazi'uni, menarik ia akan aku kepada maksiatnya Allah apabila kenyang ia idza syabi'a. Nah, dikit lagi. Walisaumi fawaidu kasiratun ukharu, dan bagi puasa itu ada faedah-faedah yang banyak, yang lain. Kasihatil azhan, sehatnya pikiran, salamatil abdan, selamat badan, sehat badan. Sehat badan puasa, tapi sifatnya bonus. Fakat ja'a, sungguh datang dalam hadis oleh sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu menjadi sehat. 5. Akhrajahu Ibnu Sina. Ibnu Sunni. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan oleh Abu Naim. Kilahuma, keduanya mengeluarkan dalam kitab Tibbun Nabawi ya. Dan dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Zainul Iraqi, sanadhu dhaif, hadis dhaif memang ya. Tapi sering kita dengar. Sumu tasihu. Wa min syarafi, sebahagian dari kemuliaannya puasa itu annahu, wa sungguh hal dan sya'an. Man fattara iman. Barang siapa yang memberi buka ia akan orang yang puasa. Kita memberi makanan untuk orang berbuka. Karena lahu mislu ajri, adalah bagi dia si pemberi, si mufattir ini. Misi adalah baginya si mufattir itu misal seperti pahalanya si shaim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man fattara iman. Barang siapa yang memberi buka ia akan orang yang puasa, karena lahu, nisi adalah baginya siman yang mufattir, mislu ajrih, seperti pahalanya si saim, min ghairi ayyun qasa min ajri shaimi syai', dari ketiadaan bahwa dikurangi dari pahalanya orang yang puasa akan sesuatu. Faman fattara sittatan wa salasina shaiman, maka barang siapa yang memberi buka ia akan 36 orang. 36 orang kali 10 360 kayak setahun ya. Barang siapa yang memberi buka, ia akan 36 orang puasa fi kulli sanatin, dalam setiap tahun. Maka seolah-olah dia itu sobat dahara puasa ya, panjang masa. Nah, puasa setahun. Sehari lawannya 10. Nah, selama 30 hari kita memberi makan untuk orang yang berbuka puasa 36 orang. Seperti puasa setahun. Paman kasara fitri shaim, barang siapa yang memperbanyak ia dengan memberi bukanya orang yang puasa, di atas ini niat, kata Allahu lahu, niscaya menuliskan oleh Allah untuk dia soma usulin wa duhur, puasa bermasa-masa, bertahun-tahun, puasa terus kita. Wa min syarafi, sebahagian dari kemuliaannya Ramadan, puasa itu annaman qamahu, barang siapa yang mendirikan ia akannya puasa karena imannya, wahtisaban, karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, diampuni bagi dia akan yang dahulu ia dari dosanya. Dikaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan, barang siapa yang bangun ia. Sebenarnya di sini bukan qama, man soma ya. Ini dua, man soma. Yang benar soma. Barang siapa yang puasa ia karena Ramadan, karena iman dan ikhlasnya, atau karena mencari pahala, ghufira lahu, diampuni bagi dia yang dahulu ia dari dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.